Lanlan bulan lalu aku kerja siang hari. Malamnya ngantar makanan tambah penghasilan 5.000. Aku bakal cepet ngumpulin uang buat nikah sama kamu. Ping An, kakak kamu terlalu capek. Apa kamu bisa nggak ngantar makanan lagi? Aku masih trauma sama kecelakaan kamu setengah tahun lalu. Sebenarnya kamu nggak perlu susah-susah, kamu ada uang atau nggak? Aku Linglan bakal nikah sama kamu. Aku beruntung kecelakaan parah itu nggak bikin aku mati. Lanlan, aku pasti bisa bikin kamu hidup enak. Ping An, kakak Sebenarnya kamu nggak perlu berusaha keras. Aku punya keluarga dengan aset lebih dari 10 miliar. 100 lebih miliar. Iya, ini cuma bisnis sampingan keluarga aku. Keluarga aku keluarga kuno dengan ilmu bela diri turun-temurun 300 tahun. Salah satu keluarga kuno terbaik di Jiangnan. Ilmu kuno. Iya, Jangan bercanda. Non. Ternyata benar. Mr. Chen, ini hadiah dari keluarga ya buat kamu. 100 juta. ini mungkin hadiah dari orang tua aku, kamu terima aja Ping An kakak. Ini nggak pantas. Nggak ada yang nggak pantas. Kalian. Maaf, aku nggak bisa. Anak muda, aku suka semangat kamu. Tapi Linglan adalah putri keluarga Ye. Dan sudah ada perjanjian nikah dengan keluarga Chu di Jiangsu. Leluhur keluarga Chu 300 tahun lalu hampir mencapai tingkat dewa dalam ilmu bela diri. Chu Shao adalah bintang ilmu bela diri masa kini. Kamu bisa apa dibanding dia, dan bagaimana melindungi Linglan? Aku nggak ngerti ilmu kuno, aku cuma tahu aku nggak boleh mengecewakan Linglan. Aku bakal pertaruhkan nyawa aku buat lindungi Linglan. Aku juga nggak akan ninggalin Ping An kakak keluarga Ye. Keluarga Chu aku bisa nggak peduli. Yelinglan, setengah tahun lalu kamu habiskan tenaga kamu buat selamatkan dia. Kamu sudah kehabisan tenaga. Merusak dan tian kamu, tenaga kamu turun drastis. Kamu mengecewakan harapan seluruh keluarga. Kamu masih mau terus ngelawan. Kalau bukan karena kakek kamu yang tahan tekanan keluarga, kamu udah kehilangan hak waris. Hari ini adalah batas waktu terakhir kakek kamu. Kalau kamu nggak putus sama dia, apa kamu mau bikin kakek kamu marah terus diusir dari keluarga? Linglan, tolong aku, ternyata itu bukan mimpi. Kakak Ping An. Dia kehilangan terlalu banyak darah, tidak bisa diselamatkan, siapkan urusan pemakaman. Tidak kakak Ping An. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Linglan, kamu gila. Kamu akan menguras tenaga dalam dantianmu. Merusak organ dalam kamu akan mati. Anakku, hentikan. Ibu mohon padamu. Apakah kamu mau menukar nyawa dengan nyawa? Linglan? Aku bisa menyelamatkan kakak Ping An. Wajar saja dokter bilang aku bisa selamat, itu adalah keajaiban. Linglan, kenapa kamu tidak memberitahuku? Anakku, demi menyelamatkanmu, mengorbankan lebih dari 10 tahun latihan keras. Itu dia yang dia ikuti bersama kakeknya. Menderita selama lebih dari 10 tahun untuk mencapainya. Sekarang semuanya hilang dalam sekejap. Tetapi berakhir dengan dantian yang hancur, dan organ dalam yang rusak. Apakah kamu layak untuknya? Mimpi Linglan sejak kecil adalah menjadi master seni bela diri. Mimpi ini karena kamu. Benar-benar hancur kamu. Jangan beri tekanan pada kakak Ping An lagi, ini anakmu yang tidak berbakti. Mengkhianati harapan kakek dan kalian, tapi bagaimanapun, aku akan bersama kakak Ping An. Baiklah. Baiklah, sebuah drama cinta yang mendalam. Kalau begitu aku pikir, tidak ada salahnya memberinya kesempatan. Paman Ye, jika hari ini tidak membuat anak ini tahu sedikit kehebatan pendekar kuno, mungkin dia akan terus mengganggu. Kamu apa yang kamu mau lakukan? Semut. Hari ini kamu harus mati di sini. Kamu berani. Siapapun tidak boleh menyakiti kakak Ping An. Chen Ping An, kamu hanya bisa bersembunyi di belakang Linglan. Mengandalkan seorang wanita untuk melindungimu cukup. Bahkan seorang pelayan keluarga Chu yang menyapu halaman tidak bisa mengalahkanmu. Kamu masih ingin bertahan bersama Linglan. Aku tidak menyerah. Sudahlah. Malam ini adalah pesta ulang tahun kakek Linglan. Jika kamu mampu tunjukkan hadiah yang membuktikan kemampuanmu,
Dia sendiri yang mengangguk pernikahan kalian, maka aku mendukung kalian bersama. Kakak Ping An, Kenapa kamu datang? aku transfer sedikit uang ke kartumu. Kartuku dibekukan orang tuaku jadi cuma sisa 100.000. Kamu beli sesuatu untuk hadiah ulang tahun yang penting niatnya. Aku. Jangan hiraukan omongan mereka. Baik, kamu pulang dulu. Satu pukulan membuat bekas di tembok. Apakah ini peringatan dari kekuatan keluarga kuno? Terlalu keterlaluan Linglan menyelamatkanku. Menghabiskan tenaga cedera parah dan ditekan keluarga. Kasih sayangnya padaku sangat besar, bahkan mati pun aku tidak akan menyerah. Chu Xingyo. Ini kotak musik peninggalan kakek. Kenapa bersinar? Xiaoyanran, aku sudah mencapai tingkat dewa. Segera akan menyatukan 6 dunia. Dan kerajaan Xuantian yang kamu pimpin segera akan aku kuasai. Jangan melawan sia-sia. Hahaha. Jangan harap pasukanku. Ikuti aku bertarung sampai mati. Jika tidak mau tunduk, maka hanya ada jalan kematian. Apa yang terjadi sangat aneh. Siapa itu? Berani sekali berkelahi dengan aku. Sangat nyata. Ini game ya. Tubuh yang gagah, tenaga dewa bisa mengubah dunia ini. Apakah ini yang tercatat dalam buku kuno? Dewa kuno. Yanran memberi hormat pada dewa kuno. Terima kasih dewa kuno atas pertolonganmu. Tidak usah sungkan, hanya bantuan kecil. Dewa kuno, selamatkan kerajaan Xuantian kami. Dari kesulitan, kebaikanmu sangat besar. Yanran ingin mempersembahkan harta kuno. Ginseng berumur 10.000 tahun dari Gunung Lima Jari. Dan kilin kuno sebagai tanda terima kasih. Tidak usah terlalu sungkan. Menolong orang adalah keinginanku. Game ini dibuat sangat mirip. Bahkan memberi hadiah. Tapi sekarang aku tidak mood main game. Dewa kuno memang mulia. Ini benar-benar ada. Lei Huo Lingshen ini adalah obat spiritual kelas atas. Setelah meminumnya, tubuh akan berubah menjadi Lei Huo Shanti dan akan menguasai api dan petir langit dan bumi. Menguasai Lei Huo. Kedengarannya sangat misterius, Tian Yige. Tapi kilin ini masih berada di wilayah terlarang Huanggu. Besok saya akan membawanya keluar dan mempersembahkannya kepada dewa kuno. Ternyata benar-benar ada barang dari game ini. Bisa menjadi nyata, berarti saya pasti tak terkalahkan. Bagus sekali, tunggu saya. Benar-benar berguna, saya menjadi lebih kuat. Chen Ping'an keluar sekarang. Tempat sialan ini bahkan tidak ada tempat untuk berpijak.
Chen Ping'an kan? Ya saya. Chen Ping'an, kamu memang tampan tapi miskin melarat. Bahkan berani merebut wanita dari Chu Shao, dan ingin pergi ke pesta mewah tidak mungkin. Chu Xingyo yang menyuruh kalian datang. Benar, kami dibayar oleh Chu Shao, khusus untuk menghajar kamu. Jauhilah Ye Linglan, jangan terus bermimpi. Mimpi buruk kodok makan angsa. Apalagi ingin pergi ke pesta ulang tahun, kamu tidak pantas. Lalu apa yang kamu inginkan? Kenakan benda ini dan pergi dari Jiangnan. Jangan pernah mendekati Nona Linglan lagi. Kalau tidak, saya akan mematahkan tangan dan kakimu. Benda ini, Chu Shao khusus meminta orang untuk membuatnya untukmu. Khusus untuk orang jahat, kenakan ini lokasimu. Kami bisa melihatnya kapan saja, jika kamu mendekati Nona Linglan. Dalam radius 1 kilometer, alarm akan berbunyi. Dan nyawamu akan berakhir. Kalian keterlaluan. Bagaimana kalau saya bilang tidak? Kamu punya hak untuk bilang tidak, si tampan ini. Tidak punya kekuasaan dan pengaruh, bahkan pelayan Chu Shao pun, kamu tidak bisa kalahkan. Kamu hanya ingin mengandalkan Nona Linglan untuk hidup enak. Hari ini kami akan mengajarimu. Kalangan atas tidak mudah untuk didekati, dengar-dengar. Si tampan ini hari ini dipukuli sampai muntah darah dan berlutut oleh pelayan Chu Shao. Kalau bukan karena Nona Ye tidak tega. Dia sudah mati dipukuli. Nona Ye terlalu berkorban. Untuk menyembuhkan lukanya, kekuatannya mundur. Sekarang dia masih harus melawan keluarga Ye untuknya. Kamu memang anak muda yang tidak tahu diri melihat Nona Ye kaya. Berusaha mati-matian untuk mendekati, kamu tidak pernah berpikir. Nona Ye sudah berkorban banyak untukmu, menanggung banyak penghinaan. Diam. Gimana lo masih mau berantem? Ya biar gue kasih lo rasa. Pukulan gue ini punya kekuatan 20 tahun, lo sanggup nahan nggak? Pukulan dari kakak gue ini cukup buat bikin lo babak belur minimal. Harus rawat inap setengah tahun, hehehe. Lo, jurus apa sih yang lo pakai ini? Gue belum pernah dengar. Ada jurus yang sekuat ini. Jurus biasa pasti nggak bakal bisa. Ini sihir gue. Cuma ginseng petir api aja udah sekuat ini. Tunggu aja sampai Kilin muncul. Gue nggak percaya hadiah siapa di pesta ulang tahun bisa lebih keren dari gue Linglan kali ini. Gue mau bikin semua orang tahu pilihan lo benar. Lo siapa sih sebenarnya? Selamat ulang tahun kakek, semoga panjang umur. Semoga kakek diberkahi rezeki melimpah. Kak Ping'an. Kak Ping'an, uang 100 juta yang gue kasih. Lo beli hadiah apa? Uang 100 juta itu nggak gue pakai. Tapi hadiah ulang tahunnya udah gue siapin. Bukan. Hari ini kan ulang tahun kakek gue. Kakek gue dari kecil selalu memanjakan gue. Uang 100 juta aja udah terlalu murah. Sekarang jangan mikirin hemat uang deh. Chen Ping'an, hadiah ulang tahun 100 juta. Lo malah minta uang ke Linglan, dasar anak manis. Berani banget lo datang ke sini. Adik gue yang polos ini, kasih lo 100 juta mungkin seumur hidup lo. Belum pernah lihat uang sebanyak itu. Nggak tahan buat nyolong terus dipakai ya. Ini cowok yang Linglan rela ngorbanin kekuatannya buat nolongin. Nggak punya jurus, udah hadiah aja nggak mampu beli. Datang ke sini buat bikin malu aja ya. Nona Linglan udah berbaik hati banget sama dia. Anak manis ini malah datang tangan kosong ke pesta ulang tahun kakek Ye. Katak pinjen makan angsa. Nggak ngaca diri sendiri. Diam lo, siapa yang berani menghina kakak Ping'an gue? Jangan salahin gue, nggak kenal ampun. Linglan, gue lihat lo beneran terhipnotis sama Chen Ping'an, si anak manis ini. Ye Linglan, lo beneran buta. Nolak Mas Chu. Malah ngeladenin anak manis di luar. Bikin malu diri sendiri aja. Berani bawa ke pesta ulang tahun kakek. Kamu benar-benar ingin membuat kakek menjadi bahan tertawaan seluruh kota. Tidak menyangka tuan besar keluarga Ye bisa jadi katak dalam tempurung, kamu masih berani membantah. Ye Jun Chen. Keluarga Ye tidak bisa menerima orang yang suka menjilat. Kamu masih ngomong sembarangan. Hak waris keluarga Ye dicabut. Ping'an, aku tahu kamu anak yang jujur dan setia. Tapi Linglan adalah cucu kesayanganku. Dia kehilangan banyak energi untuk menyelamatkanmu. Kemampuannya mundur, bagaimana aku bisa percaya kamu bisa melindungi masa depannya? Kakek Ye, hadiah ulang tahun yang aku siapkan hari ini akan membuktikan semuanya. Sebuah kepompong kecil berani bicara tentang hadiah di depan aku dan Tuan Chu. Tuan muda, dengar kakek suka mobil dan hewan langka. Aku menyiapkan hadiah sederhana. Menghadiahkan sebuah Lamborghini edisi terbatas global. Semoga kakek suka ini, mobil mewah edisi terbatas global. Harganya 50 juta. Tuan Ye memang royal. Ini bukan hanya edisi khusus, lihat kuncinya. Ada tanda anti peluru, ini mobil anti peluru. Performa pertahanan mungkin jauh di atas nilai mewahnya, lihat anak muda.
Apa yang disebut warisan keluarga? Barang murahanmu yang cuma ratusan ribu. Jangan sampai mengotori mata kakek. Kamu, Bagaimana adik baik kamu yang pilih sendiri? Sampah tidak bisa memberi hadiah ulang tahun yang layak. Apakah harus menyalahkanku bagus? Jun Chen, kamu sudah berusaha terima kasih kakek. Bagaimana Chen Ping An? Apakah sekarang hatimu sudah iri dan cemburu sampai hampir gila? Lagi pula mobil mewah kelas atas seperti ini. Satu ket mobilnya saja cukup untuk kamu si kepompong. Bekerja seumur hidup. Mobil ini bagiku sama saja dengan sampah. Apa? Berani sekali kamu. Mobil mewahku harganya puluhan juta. Kamu berani bilang ini sampah. Kamu si kepompong, gaji bulananmu cuma ribuan. Apakah itu bahkan tidak lebih baik dari sampah? Bagus, kau benar-benar Chen Ping An. Kau benar-benar berani menggelembungkan langit. Kalau begitu kau tidak menghargai mobil mewah anti peluru Ye Shao. Baiklah, hari ini biarlah aku si miskin ini membuka matamu lebar-lebar, memperlihatkan padamu. Apa itu keluarga bangsawan? Keluarga terhormat. Panggil orang. Semua. Binatang ini adalah spesies langka dari luar negeri. Namanya King Kong. Kulitnya keras, dagingnya kokoh, kekuatannya tak terbatas. Bisa mengangkat batu seberat 100 kg. Bisa juga bertarung melawan 3 hingga 5 petarung. Xingyo khusus mempersembahkan King Kong ini kepada kakek. Untuk merayakan kesehatan dan umur panjang kakek. Semoga umurnya sepanjang gunung selatan. King Kong ini benar-benar menakutkan, mungkin 10 orang pun bukan lawannya. Kabarnya binatang langka ini sangat sulit dipelihara. Harus diberi makan setiap kali dengan bahan-bahan mahal seperti ginseng dan lingxi. Baru bisa melatih kekuatan 100 kg-nya. Nilainya lebih dari 1 miliar kekayaan keluarga Chu. Benar-benar menakutkan, bagus. Binatang ini benar-benar luar biasa. Terima kasih Chu Shao Ye kakek. Asalkan kakek senang. Chen Ping An. Bagaimana mobil mewahnya, tidak kau hargai? Bagaimana dengan milikku? Memang ada kelebihannya. Tapi dibandingkan dengan hadiah ulang tahunku, hanya bisa disebut binatang liar. Sangat buruk. Apa dia gila? Bahkan binatang langka King Kong yang kuat pun dia sebut biasa. Si imut ini. Seluruh tubuhnya hanya tinggal mulut yang keras. King Kong. Satu tamparan bisa membuatnya menjadi lumpur. Chen Ping An, cukup. Kalau begitu, pandanganmu Chen Ping An jauh lebih tinggi daripada orang tua ini. Kakak Ping An, jangan bicara lagi, kakek sudah marah. Aku tahu pasti kau sudah menyiapkan hadiah ulang tahun. Tapi hadiah ulang tahun kita yang 100.000 yuan. Bagaimana bisa menandingi? Berlian ini bernilai hampir 1 miliar. Jangan khawatir, hadiah mereka sekalipun digabungkan tak akan bisa menandingi sedikit pun hadiah ulang tahunku. Kakak Ping An, kakekku memang selalu sombong. Jangan kau berikan sesuatu yang aneh-aneh ya. Seseorang yang seperti pengemis. Apa yang bisa dia berikan? Aku tebak. Mungkin hanya sayuran busuk. Atau buah-buahan busuk dari desa. Itu akan membuat kakek menjadi bahan tertawaan seluruh kota. Jangan menghina kakak Ping Anku. Baiklah kalau begitu. Kamu begitu percaya pada anak ini. Bagaimana kalau kita bertaruh? Taruhan apa? Taruhan hadiah ulang tahunmu. Apakah nilainya bisa melebihi hadiahku dan Chu Shao? Kalau kamu kalah, dia dan orang tuanya di keluarga Ye, Siniwa Harta dan Amerika, akan menjadi milikku. Dia akan menikah dengan Chu Shao. Kalau kamu menang, aku akan melepaskan hak warisku dan menyambutmu naik tahta. Linglan, jangan bertaruh. Ini pasti kalah. Kalau kalah, kita di keluarga ya benar-benar tidak akan memiliki apa-apa lagi. Dengan Chen Ping An itu, bagaimana bisa melawan Ye Jun Chen Chu Xingyo? Diam, berani bertaruh. APA. Dewa kuno Kilin sudah sampai. Taruhan ini aku yang terima untuk Linglan. Chen Ping An, kamu gila, berani sekali menggunakan kami untuk bertaruh. Kamu sangat mencuakanku. Kakak Ping An, jangan gegabah. Tenang, hadiah ulang tahunku tak tertandingi. Yaitu hewan suci Kilin. Kamu terlalu banyak nonton drama ya ampun. Apakah kamu sakit jiwa? Ini karena tahu tidak punya uang. Langsung berpura-pura gila. Ingin membuat kakek kasihan padanya. Kakak Ping An, apakah kamu terlalu stres belakangan ini? Demam sampai bicara ngawur. Chen Ping An, kamu tidak mungkin benar-benar mimpi di siang hari.
Benar-benar membuatku tertawa masih bicara soal kilin. Benarkah begitu kalau kau benar-benar bisa menunjukkan kilin? Aku akan langsung mengaku kalah bahkan akan bersujud meminta maaf. Kalau kau tidak bisa menunjukkan kilin Yelinglan dan orang tuanya, semuanya akan menjadi milikku. Mereka bisa tidur di jalanan besok. Aku menggunakan seluruh kekuatan keluarga Chu. Mencari King Kong ini saja butuh waktu 3 tahun. Kilinmu yang tidak jelas itu hanya mitos belaka. Seperti ini saja. Berani mengakuinya menurutku. Kau hanya ingin mencelakai keluarga Linglan. Benar bukan? Chen Ping and Linglan tidak pernah berbuat jahat padamu. Mengapa kau tiga menselekai keluargaku? Yelinglan, inilah pria pilihanmu. Bodoh dan sombong mulai hari ini. Kalau kau masih berani berhubungan dengannya, aku akan mematahkan kakimu. Sudah cukup. Kakek, Yelinglan kakek tidak memintamu mencari pria yang setara. Tapi setidaknya carilah yang realistis. Lihatlah dia penuh dengan kebohongan. Bagaimana orang seperti ini bisa kau percayakan seumur hidupmu? kakek kau salah paham padanya Kakak Ping An. Dia bukan orang seperti itu. Aku tidak mau mendengar pembelaanmu untuknya. Kurasa kau sudah kehilangan akal. Apa itu binatang mitos kuno sungguh konyol. Menggunakan pesta ulang tahun keluarga Ye sebagai tempatnya untuk mencari perhatian. Ayah tenanglah. Security keluarkan dia. Pak Tua kenapa terburu-buru? Apa yang terjadi? Bagaimana bisa begini? Kilin turun ke dunia. Pasti diiringi bunga teratai emas. Manusia biasa harus bersujud menyambut. Kilin turun dengan cahaya kemasan. Seperti ada cahaya ilahi, benarkah itu Kilin? Siapa sebenarnya anak ini, sampai bisa membawa binatang suci? Apa itu Kilin? Buka lebar-lebar matamu dan lihat baik-baik. Lihatlah apa itu. Itu hanya seekor anjing kampung berbulu kuning. Apa? Manusia biasa mana bisa melihat sosok Kilin yang sebenarnya? Kalau kalian melihatnya semua yang hadir di sini, akan kehilangan 20 tahun umur aku ini demi kebaikan kalian. Si bocah ini terus saja membual. Jadi kita harus berterima kasih padamu ya. Kamu sembarangan membawa anjing kampung untuk menipu orang. Mulut besar langsung bilang itu Kilin. Sekarang ketahuan sama Chu Shao masih berani di sini. Mengoceh omong kosong yang sangat bodoh konyol. Chen Ping An, kamu segera keluar dari sini. Jangan lagi mendekati putriku. Omong kosong terus mimpi di siang bolong. Kamu tidak lihat ini acara apa? Kamu harus mempermalukan putriku di depan semua orang terkemuka di kota ini. Sampai malu habis-habisan. Ayah ibu Kakak Ping An. Dia hanya bercanda. Kalian tenanglah Kakak Ping An. Aku tahu kamu ingin membuktikan dirimu, tapi ini terlalu berlebihan. Lau Ye, saya tidak berbohong. Binatang suci Kilin ini memiliki kekuatan yang bisa menghancurkan langit dan bumi, menghembuskan keberkahan dan melindungi suatu daerah. Dengan adanya dia pasti bisa melindungi keluarga Ye. 100 tahun ke depan akan aman dan sejahtera. Saya belum pikun. Saya lihat kamu mempermainkan keluarga Ye. Seperti orang bodoh kamu ini aneh. Benar-benar langka di dunia. Ini cuma anjing kampung, kamu masih saja mengarang cerita. Yelinglan taruhan kita. Kamu sudah benar-benar kalah. Siapa bilang kita kalah kalau begitu? Mari kita tunjukkan pada kalian kehebatan Kilin. Kalau kamu bisa membuktikan anjing kampungmu ini punya kekuatan, maka saya akan mengaku kalah. Anjing kampung selain bisa menggigit, apalagi kekuatannya, siapapun dari kalian yang hadir di sini, satu jurus saja bisa menghancurkannya. Tidak baik bos, mobil Lamborghini anti peluru kamu dimakan oleh seekor anjing. Apa omong kosong, apa anjing kampung ini? Mana mungkin bisa memakan mobil seberat puluhan ton? Apalagi mobil anti peluru khusus. Benar anjing ini tiba-tiba menjadi sangat besar. Langsung menelan mobilnya, tinggal roda saja yang tersisa. Bagaimana mungkin anjing kampung punya kekuatan seperti ini? Apakah ini benar-benar Kilin? Mana mungkin? Ini benar-benar. Saya punya informasi mobil di ponsel, sekarang kita lihat. Xiao Ye Lamborghini MU ini sudah habis dimakan Kilin saya. Jadi kamu kalah.
Apa itu kilin brengsek? Chen Ping'an baik-baik saja. Ternyata ini rencanamu yang licik. Apa rencana brengsek? Saya sudah mengerti Chen Ping'an. Kamu sengaja menggunakan kilin sebagai kedok. Kemudian bersekongkol dengan anak buah Ye Shao. Tujuannya adalah mencuri Lamborghini Ye Shao. Benarkan? Chen Ping'an, kamu benar-benar licik. Oh iya, mobil Ye Shao itu harganya hampir 1 miliar kan. Maka saya akan melaporkan ke kantor hukum. Kalian tunggu saja, akan masuk penjara seumur hidup. Bukan begitu kamu pengkhianat. Dan kamu juga. Ada apa? Tidak bisa menerima kekalahan malah balik menuduh. Kamu memfitnah kakak Ping'an. Dia tidak mungkin orang seperti itu. Linglan, kamu masih membelanya. Ayah, Melakukan kesalahan harus ada hukumannya. Chen Ping'an, kamu sangat mengecewakan saya. Kakek kilin ini memakan naga dan phoenix. Menelan mobil saja bukan masalah. Dan di masa depan dengan perlindungan kilin ini, untuk memperpanjang umur kakek puluhan tahun bukan masalah. Kamu ini hebat, kamu tidak heran dikatakan kamu hebat. Sebentar bilang orang melihatnya akan mengurangi umur. Sebentar bilang orang melihatnya akan memperpanjang umur. Kakek orang ini bicaranya tidak karuan. Sebaiknya dia dilempar ke sungai untuk dimakan ikan. Kilin dewa binatang menguasai kekuatan angin dan awan, mempunyai berkah umur panjang tanpa batas. Hormati dan muliakan dia, maka akan mendapatkan hasil memperpanjang umur, menikmati kebahagiaan dan berkah yang panjang. Dan kamu sembrono dan tidak sopan. Tidak menghormati dewa binatang, tidak takut bahaya langit dan bumi mengurangi umur 20 tahun. Sudah termasuk ringan. Masih bilang kamu hebat. Jangan kira dengan bicara saja bisa menyenangkan hati kakek. Kalau kamu bilang anjing jelekmu ini adalah makhluk ajaib yang bisa membuat orang lain celaka, aku tidak percaya omong kosong itu. Potong kaki anjing sialan ini dan buang dia. Ye Junchen, aku sudah memperingatkanmu. Kalau kamu tetap keras kepala, kamu akan celaka. Jangan salahkan aku kalau tidak mengingatkanmu. Berbicara menakut-nakuti adik-adik sekalian. Cepat tangkap anjing kampung ini dan usir dia. Ye Junchen, ini hadiah ulang tahun untuk kakek dari kakak Ping'an. Beraninya kamu bersikap seperti ini. Jangan bawa-bawa kakek, aku tahu. Kalian takut aku membongkar kebohongan, kalian tangkap dia. Ilmu silatku hilang semua. Ye Shao, tolong aku kalian. Kalian kenapa tiba-tiba jadi tua semua? Sekejap mata tiba-tiba umur kalian berkurang. Ini beneran atau tidak? Ini. Memang aneh, jangan-jangan. Anjing kuning itu beneran kilin-kilin yang bisa mengurangi umur. Ini kalian percaya? Menurutku ini pasti Chen Ping'an. Diam-diam meracuni orang-orang ini. Ternyata begitu Chen Ping'an beraninya, kamu mempermainkanku. Chen Ping'an, aku selalu mengira. Meskipun kamu biasa-biasa saja, tapi kamu baik hati. Tapi sekarang ternyata aku yang salah. Om, apa salahku? Tetap keras kepala Ye Linglan. Kalian berdua harus segera putus. Kalau kali ini, kamu berani melawan keinginan orang tua lagi, aku akan mengusirmu dari rumah. Tidak kakak Ping'an aku. Linglan. Jangan menyusahkan kakak Ping'an. Jangan. Linglan? Cepat panggil ambulans, cepat. Linglan, organ dalamnya rusak parah, tenaga dalamnya habis. Bahkan dokter terkenal di Jiangnan pun sulit menyembuhkannya. Apalagi rumah sakit ini. Ini harus bagaimana? Linglan. Berhenti, jangan mendekati Linglan setengah langkah pun. Semua ini karena kamu, Linglan, di rumah. Kami memanjakannya seperti bunga. Tidak pernah seperti hari ini. Sejak bersama kamu dia tidak pernah baik-baik saja. Keluarga Ye ini dapat kutukan apa ya? Bibi, bukan begitu, bagaimana mungkin aku Linglan? Semua ini salahmu kalau bukan untuk menyelamatkan nyawamu yang hina ini. Dia tidak akan menghabiskan tenaga dalamnya, melukai paru-parunya hingga jatuh ke keadaan seperti sekarang. Dan kamu tidak punya sedikit pun rasa terima kasih. Kamu malah meracuni pesta ulang tahun. Mencuri, kamu memprovokasinya, kamu benar-benar ingin membunuhnya. Chen Ping'an, kamu benar-benar pecundang. Linglan telah memberikan segalanya untukmu. Kamu berani mempermalukannya di pesta ulang tahun kakek. Kamu benar-benar serigala yang tidak tahu berterima kasih. Aku akan melindunginya seumur hidup. Masalah kecil Linglan ini tidak perlu kamu khawatirkan. APA yang kamu katakan masalah kecil. Chen Ping'an, kamu benar-benar besar mulut. Kamu lihat baik-baik, Linglan akan mati. Xiao Yanran, bisakah kamu menyelamatkannya? Dewa kuno penyakit istri, aku bisa menyembuhkannya. Baik, aku percaya padamu.
Sekarang sudah selesai. Napas Linglan semakin lemah. Di saat seperti ini di mana bisa menemukan dokter terkenal. Putriku, Linglan, Paman bibi penyakit Linglan, aku bisa menyembuhkannya. Chen Ping'an sudah sampai kapan ini? Kamu masih berani di sini berbicara omong kosong. Kamu tidak tahu apa-apa tentang pengobatan, kamu benar-benar konyol. Aku memang tidak mengerti pengobatan, tapi aku punya obat rahasia keluarga turun-temurun, aku bisa menyembuhkan penyakitnya. Cukup omong kosongmu. Sudah membuat kami tidak tahan lagi. Paman percayalah padaku, penyakit Linglan benar-benar bisa aku sembuhkan. Chen Ping'an, tidak menyangka kamu begitu, tidak bisa diandalkan. Ye Linglan sekarang dalam bahaya. Kamu masih di sini tidak peduli hidup matinya. Melakukan mimpimu yang sia-sia. Kamu benar-benar mengecewakan. Ketulusan Linglan padamu. Perbuatanmu sangat mengecewakan. Aku melihat atas nama Linglan. Aku bisa memaafkanmu, tapi sekarang, segera pergi dari keluarga Ye, jangan sampai aku melihatmu lagi. Kalau tidak mati tanpa ampun. Aku wahai Dewa Kuno, mohon bicara sebentar. tunggu sebentar, aku mau ke kamar kecil. Ke kamar mandi. Paman dan bibi kalian semua lihat Chen Ping'an. Dia sedang menghindar, dia kabur dengan alasan ke kamar kecil. Awalnya kukira dia. Anak yang baik dan jujur. Aku salah lihat adalah keluarga kami Linglan. Salah memberikan hatinya. Apa ada cara untuk menyembuhkan penyakitnya semakin cepat semakin baik? Dewa Kuno Maha Kuasa. Bagaimana mungkin tidak tahu cara menyelamatkan orang? Pasti ini adalah ujian untukku. Aku tidak boleh mengecewakan Dewa Kuno. Dewa Kuno penyakit istri. Jika ingin sembuh total, cara tercepat adalah menangkap naga asli dan membuat sup, tapi naga ini kuat sekali ditindas di bawah istana kami. Selama jutaan tahun kami tidak berani melepaskannya. Bahkan jika kami mengumpulkan seluruh kekuatan Kekaisaran Suantian, kami masih takut tidak bisa menangkapnya. Lepaskan saja semua, ada aku. Baik. Dewa Kuno inilah naga iblis yang ditindas di istana ini selama jutaan tahun. Kekuatan naga ini sangat kuat sekali, terkena. Bahkan dewa pun akan terluka parah. Yang mulia, aku bersedia menjadi pelopor Dewa Kuno untuk membuka jalan bagi yang mulia. Sekelompok semut kecil berani melepaskan aku. Sungguh tidak tahu diri, lihat aku. Hancurkan istana ini, bunuh manusia. Untuk membalas dendamku selama jutaan tahun ini. Yang mulia, aura naga ini bisa menggerogoti tubuh dan jiwa manusia. Dewa pun sulit menahan kami, bahkan tidak bisa mendekat. Apalagi melawan naga yang kuat ini. Tapi perintah Dewa Kuno tidak bisa dilanggar. Hari ini meskipun aku harus mati, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menangkap naga ini. Sungguh tidak tahu diri. Aku menguasai tempat ini selama ribuan tahun. Hanya dengan sekelompok semut kecil seperti kalian bisa melihat wujud asliku, sudah sangat beruntung. Ingin menghancurkan aku. Sungguh mimpi di siang bolong. Sesusah itu melawannya? Bukannya cuma ikan kecil? Aku yang akan membereskan ini. Hanya dengan 2 jari bisa mengguncang dunia. Merusak formasi harimauku, siapa kau sebenarnya? Lepaskan aku. Masih berpura-pura seekor belut kecil. Berani menyebut diri naga sejati. Tangan menggoncang naga sejati. Membunuhnya seperti mengambil sesuatu dari kantong. Naga sakti ini Dewa Kuno bisa menangkapnya dengan satu tangan. Benar-benar kekuatan yang luar biasa. Jangan banyak bicara, cepat buat sup. Aku butuh ini untuk menyelamatkan nyawa. Ya tapi, Apalagi, Dewa Kuno maafkan kami, tapi untuk membuat sup naga ini, kita harus menunggu malam tiba mengambil energi bulan. Agar hasilnya maksimal. hanya menunggu malam? Mudah, serahkan padaku. Dewa Kuno bahkan bisa menutupi langit dan bumi. Benar-benar yang terkuat sepanjang masa. Aduh, jangan banyak bicara, cepat buat sup. Baik Dewa Kuno. Ini adalah sup naga sejati. Setelah Nyonya meminumnya, pasti akan mengalami perubahan besar. Dan sembuh dari penyakit hatinya. Hebat, berhasil. Anakku. Paman, aku telah memanggil tabib terbaik dari Xia. Yakinlah kondisi Linglan akan segera membaik. Xingyo, kau sangat perhatian. Cepat minggir. Biarkan tabib memeriksa.
Cedera internal Nona terlalu parah. Ditambah emosi yang tidak stable yin dan yang tidak seimbang. Perlu energi yang menyeimbangkan. Minum ginseng berusia 500 tahun ini. Ditambah dengan teknik akupunktur Shangyang 18 pasti akan bangun. Benarkah? Hebat. Teknik akupunktur Shangyang 18. Katanya sudah hilang selama ratusan tahun. Itu adalah teknik akupunktur terbaik di dunia. Ginseng berusia 500 tahun ini Adalah barang yang sangat langka. Tapi Nona sudah terluka parah. meskipun bangun, Mungkin akan lemah seumur hidup. Tidak bisa berlatih bela diri, bahkan aktivitas berat pun tidak bisa. Sungguh malang. Anak perempuanku sebenarnya adalah jenius bela diri. Penerus masa depan keluarga Ye. Kalau bukan karena becah ini, bagaimana mungkin bisa berakhir seperti ini? Ling Lan telah memberikan segalanya untuknya. Namun dia malah menyakiti Ling Lan dan melarikan diri. Benar-benar sangat dibenci. Paman Bibi. Tuan Kuo adalah tabib terkenal di Daxia. Sulit didapat meski dengan banyak uang. Namun karena reputasi keluarga Chu, barulah ia bersedia membantu. Ternyata tabib yang luar biasa, sudah lama mendengar namamu. Tabib yang luar biasa. Aku menyerahkan penyakit putriku padamu. Tidak masalah, aku akan segera memberikan jarum akupunktur pada Nona. Mengeluarkan hawa dingin dari tubuhnya Xingyo. Kali ini benar-benar berkatmu, jika Ling Lan dititipkan padamu. Aku juga bisa merasa tenang. Memang Ling Lan selalu mengatakan, Kakak Ping An. Tapi saat kritis dia malah meninggalkannya. Setelah Ling Lan kami bangun, aku akan membuatnya dan bocah ini memutuskan hubungan sepenuhnya. Aku akan membuatnya dijangan. Tak punya tempat berpijak. Paman Bibi, kalian tenang saja, ada aku di sini. Aku pasti akan melindungi Ling Lan seumur hidupku. Nyonya ginseng ini, kamu berikan pada Nona untuk diminum. Sebentar lagi dia akan bangun. Terima kasih tabib. Jangan diberi. Chen Ping-an, apa yang kamu lakukan? Ini adalah ginseng berusia 500 tahun. Obat penyelamat jiwa Ling Lan. Kenapa kamu tega menghancurkannya begitu saja? Chen Ping An, apa kamu ingin membunuh Ling Lan? Paman Bibi, jangan berikan ginseng ini pada Ling Lan, dia bisa mati. Kamu, Omong kosong, aku sudah mempelajari kedokteran selama bertahun-tahun. Bagaimana menggunakan jarum, bagaimana memberikan obat. Masih butuh bocah ingusan sepertimu untuk mengajari. Ahli medis, apakah kamu tidak bisa melihat? Saat ini dia memiliki luka dalam 5 organ, kondisi tubuhnya terlalu lemah untuk menerima suplemen. Menggelikan Chen Ping An, siapa kamu sebenarnya? Kamu hanya seorang buruh tani kecil. Apa hakmu mengajari Tuan Kuo sang tabib, katakan padaku. Tabib, aku pikir dia hanyalah seorang penipu yang haus nama. Kamu. Keluarga Ye sudah memiliki tabib yang lebih hebat. Di masa depan aku tidak diperlukan lagi permisi. Tabib tinggal sebentar ini, kesalahan kami, karena kurang hormat padamu. Aku akan langsung mengusirnya. Paman dan Bibi, jika dia terus mengobati Ling Lan, maka Ling Lan benar-benar tidak akan bisa diselamatkan. apa yang kamu omongkan sembarangan itu? Kamu tidak tahu apa-apa soal pengobatan tapi malah bikin masalah. Kamu bahkan berani mengusir tabib hebat itu. Siapa sebenarnya yang ingin membahayakan Ling Lan dari keluarga kita? Petugas keamanan bawa dia pergi. Ling Lan, kamu sudah sadar. Bu, aku mohon padamu. Jangan usir kakak Ping An, aku mohon. Kakak Ping-an. Kenapa kamu masih saja menyebut Kakak Ping-an? Apa yang sudah kamu minum sampai jadi begini? Kamu bahkan rela mempertaruhkan nyawamu sendiri. Ling Lan, minumlah sup ini, bisa menyembuhkan luka dalam tubuhmu. Omong kosong. Hanya dengan semangkuk sup bisa menyelamatkan nyawa orang? Kamu benar-benar ngawur, bagaimana mungkin ada orang sepertimu di dunia ini? Yang begitu pandai bicara omong kosong, kamu bahkan berani Main-main dengan nyawa Ling Lan. Bocah ingusan macam, kamu juga berani bicara besar. Penyakit Ye Ling Lan bahkan tabibku sendiri pun. Dokter hebat negara Xiahua tidak berani berkata bisa menyembuhkannya. Hanya dengan semangkuk sup biasa katanya bisa menyembuhkan penyakitnya? Sup biasa tentu saja tidak bisa. Tapi ini adalah sup naga dewa. Chen Ping An, apakah kamu sedang bermimpi di siang bolong? Apa-apaan ini sup naga? Ini jelas-jelas sup ikan lele. Awalnya kupikir kamu masih punya sedikit kebanggaan diri. Tidak disangka di saat krusial seperti ini. Kamu malah pura-pura gila. Waktu pasien sangat berharga. Menunda perawatan, apakah kamu bisa menanggung akibatnya? Aku bisa. Ling Lan, Aku percaya kakak Ping An tidak akan membahayakanku. Semua konsekuensinya akan kutanggung sendiri. Ling Lan, Benar-benar keterlaluan Ye Ling Lan. Dia jelas-jelas bicara omong kosong. Kamu bertaruh nyawa untuknya? Apakah kamu ingin membuatku mati karena marah? Ling Lan, kakek meskipun sudah tua, tapi pikiran tetap jernih dan mata tak buram. Semangkuk sup ikan lele mana mungkin bisa menyembuhkan penyakit. Saya lihat Nona Ye. Sudah keracunan berat oleh anak ini. Sudah tidak bisa membedakan benar, salah tidak percaya pada ahli pengobatan ini. Tapi percaya pada omongan bodoh anak ini. Kehidupan dan kematian saya serahkan pada kakak Ping An. Baiklah, baiklah. Karena Nona Ye Percaya cinta bisa menyembuhkan penyakit. maka tidak perlu Kuo ini turun tangan. Ling Lan, jangan bodoh.
Kuo Lau sudah bilang lukamu parah kamu. Bagaimana bisa percaya pada Chen Ping'an yang suka membual ini? Kuo Lau tidak bermaksud begitu. Tuan Ye tidak perlu banyak bicara. Hari ini, saya ingin melihat guru saya Kuo, ahli pengobatan suci. Tidak berani bilang bisa menyembuhkan penyakit ini. Dia seorang anak muda. Bagaimana bisa menyembuhkan dengan semangkuk sup? Ling Lan. Kamu bodoh. Linglan minumlah. Ini. Baru saja sepertinya melihat naga bergerak. Apakah ini hayalan? Linglan, bagaimana perasaanmu? Wajah Nona Ye pucat. Tidak ada tanda-tanda membaik ini jelas. Hanya semangkuk sup belut Ling Lan. Sudah saatnya mendengar omongannya yang tidak jelas. Kakek bukan saya. Linglan. Nyonya keluarga tabahlah. Semangkuk sup belut ini datang dengan aneh. Mungkin inilah penyebab. Nona Ye muntah darah. Bagaimana bisa tadi minum bukan sup naga? Tubuh Nona Ye terlalu lemah. Sup naga adalah obat tonik kelas atas. Darah yang baru saja dimuntahkan adalah darah kotor yang tersisa di tubuh. Chen Ping'an binatang ini. Kamu sudah membunuh Ling Lan tahu tidak? Chu Shao kakek. Si sampah ini baru saja meracuni murid keluarga Ye. Sekarang sudah membunuh Ling Lan. Tidak boleh begitu saja melepaskannya Chen Ping'an. Kamu sudah membunuh cucu perempuan saya. Saya akan membuatmu membayar. Turunkan dia. Bawa dia ke kantor hukum untuk menunggu keputusan. Kakek Linglan tidak mati, penyakitnya sudah sembuh. Kamu masih berani berbicara omong kosong, kamu pembunuh. Dia sangat mempercayaimu. Sampai mati pun dia melindungimu dengan nyawanya. Bagaimana kamu memperlakukannya? Kembalikan anak perempuanku. Penjahat sayang sekali Nona Ye. Tewas karena orang jahat sepertimu. Penyakit Nona Ye pada dasarnya adalah karena menyelamatkannya dulu sehingga terkena penyakit, menyebabkan kekuatannya berkurang drastis. Tapi dia malah membalas budi dengan kejahatan benar-benar binatang. Bunuh dia, balas dendam untuk Nona Ye. Panitia, Benar? Linglan akan segera bangun. kamu mengecewakan Ling Lan. Kamu harus membayar nyawa Ling Lan. Bukan ini apa yang terjadi. Hem sudah lama tidak merasa nyaman seperti ini. Hem. Kamu sembuh. Ah, Ling Lan, kamu baik-baik saja. Apa yang sebenarnya terjadi? aku benar-benar sembuh berkat sup kakak Ping'an. Dan sekarang aku merasa seluruh tubuhku sangat nyaman, semua penyakit kecil dan besar sudah sembuh. Ini tidak mungkin. Sembuh. Dia akan mati. Dokter, apa maksudnya? Dia tadi jelas menderita penyakit parah, muntah darah. Bahkan obat terbaik sekalipun tidak mungkin membuatnya sembuh seketika. Berdasarkan pengalaman saya selama bertahun-tahun menyelamatkan orang, Nona Ling Lan sedang mengalami fase terakhir sebelum kematian. Menguras habis sisa-sisa kekuatan hidupnya. Dokter Kuo benar, Ling Lan tadi jelas masih sangat sakit. Bagaimana mungkin begitu cepat sembuh total? Oh, aku mengerti. Pasti kamu demi Chen Ping'an ini. Pura-pura tubuhmu membaik untuk mencari kesempatan. Menunda waktu agar dia bisa pergi ya. Kenapa penyakit Linglan sembuh? Kalian malah tidak senang. Ling Lan, jujur saja pada kakek. Apakah kamu sedang memaksakan diri? Kakek, aku benar-benar sembuh sekarang. Aku merasa tidak hanya luka dalam sembuh, tapi juga kekuatanku meningkat pesat. Omong kosong, semangkuk sup belut. Bagaimana mungkin bisa menyembuhkan penyakit Ling Lan? Kau benar-benar mengorbankan tubuhmu demi pria ini. Saisa Nia Wamer apakah itu sep adon Chen Ping'an? Kau cuma pecundang. Setiap kali bicara besar, selalu membuat Ling Lan menanggungnya. Kini dia terluka parah. Kau malah masih ingin membebaninya. Kau benar-benar binatang. Faktanya ada di depan mata. Apakah aku perlu menjelaskannya padamu? Baiklah, sampai sekarang kau masih keras kepala. Tidak mau introspeksi, maka hari ini aku akan menggantikan kakek untuk memberikan pelajaran. Padamu si binatang ini bawa orang. Jangan ada yang menyakiti kakak Ping'an.
Linglan bagaimana bisa menanggung dua pria besar? Ini setidaknya. Ini lebih dari 300 pon. Energi seperti ini pasti bukan pertanda kematian yang mendekat. Linglan, kau sembuh. Ia berkat sup kakak Ping An. Sekarang aku merasa tidak hanya sembuh tapi juga kekuatanku meningkat pesat. Yang penting kau sehat. Ternyata begitu ya. Nona Linglan memang sembuh. Karena pengaruh makanan bergizi tinggi. Ditambah dengan 18 jarum Shangyang yang mengambil energi. Karena Nona Linglan sudah sembuh seperti semula. Maka aku akan pergi dulu. Pak Kuo. Ternyata begitu ya semuanya. Karena jarum Shangyang 18 dari tabib, yang membuat Linglan sembuh cepat. Jarum Shangyang 18 adalah jarum nomor 1 di dunia. Kalau bukan karena Pak Kuo mungkin di seluruh Xia, tidak ada yang bisa melakukannya ya. Tapi Linglan memang. Minum sup itu baru sembuh. Paman Ye, kau tidak benar-benar berpikir semangkuk sup yang dibuat dalam 10 menit bisa menyelamatkan orang sekarat, kan? Jelas itu Kuo Lau. Berkat teknik Shangyang 18 jarum. Jadi teknik Shangyang 18 jarum adalah harta penyelamat yang sebenarnya. Apa sih teknik Shangyang 18 jarum di depan sup naga saya? Bahkan tidak bisa disebut lucu. Chen Ping An ingin merebut jasa. Apakah kamu tidak malu sama sekali, Berani bilang sup naga, kamu pikir naga semudah menangkap angsa di desa kalian? Ye Junchen, kamu diam saja. Saya tidak peduli itu sup naga atau bukan, tapi saya yakin itu adalah sup yang menyembuhkan saya. Dan sup itu adalah kakak Ping An saya yang menemukan harta langka untuk saya. Linglan, sadarlah, si sampah ini tidak punya uang, tidak punya kekuasaan. Apa kekuatannya untuk mendapatkan harta langka? Kamu bilang Chu Shao benar. Linglan, kamu sudah ditipu olehnya. Sebentar kilin, sebentar sup naga, dia itu tidak punya kemampuan apa-apa. Hanya bisa bicara besar si sampah. Katak dalam tempurung. Tapi dengan kekuatan kalian berdua, yang sangat lemah, memang sulit untuk memahami kekuatan saya. Hahaha. Hei, kamu bilang apa kamu kuat? Hahaha. Kamu bilang kamu kuat di mana? Ini lelucon terbesar, hahaha. Baiklah, karena kamu keras kepala, maka saya ingin melihat seberapa kuat sih kamu yang tidak pernah berlatih bela diri. Sudahlah. Linglan baru saja sembuh. Berkelahi seperti apa, kakek? Kalau kamu terus ribut, pulang saja. Sudahlah, Ye Shao. Kasih muka sama kakek, toh dia itu lemah tak berdaya. Kamu berdebat dengannya. Tidak merasa terlalu rendah diri. Si sampah, saya kasih kamu 1 menit. Keluar dari sini. Saya akan memaafkanmu. Katak dalam tempurung. Sombong sekali. Tapi dengan kekuatanmu yang sedikit itu, benar-benar di depan mataku, seperti badut yang melompat-lompat. Chen Ping An, apa yang kau bicarakan? Kak Ping An, jangan lanjutkan lagi. Kau bilang kungfu, Ye Junchen. Seperti badut menurutmu. Berarti kungfu seluruh keluarga Ye tidak ada apa-apanya. Chen Ping An, kau benar-benar sudah tidak ingin hidup ya? Semua sudah mendengarkan. Bukan aku yang sengaja mencari masalah. Tapi dia yang terus memprovokasi. Karena dia yang menantang duluan sebagai anggota keluarga Ye. Apa mungkin aku tidak bertarung? Chen Ping An, kau gila ya? Barusan kau bicara ngawur, aku maafkan saja. Tapi kalau sampai bertarung dengan Ye Junchen, kau bisa kehilangan nyawa. Paman bibi, aku serius. Kalau dia bisa bertahan 1 jurus saja dariku, itu sudah hebat. Kau tahu tidak, Ye Junchen? Dia adalah yang terkuat dari generasi muda keluarga Ye, menempati peringkat 10 di daftar naga harimau Jiangnan. 2 tahun lalu, dia sudah berhasil mengubah kekuatan terang menjadi kekuatan gelap. Setiap jurusnya diisi dengan kekuatan gelap yang tak terputus. Setiap helai kekuatan lembutnya, seperti jarum baja yang bisa menghancurkan emas dan memutuskan jade. Kau masih pikir bisa menang? Dia adalah petarung kekuatan gelap. Tapi aku adalah dewa. Chen Ping An, kau benar-benar suka berhayal. Baiklah, kalau kau berani menyebut diri dewa, maka aku adalah Taishang Lao Jun. Kau tahu tidak apa yang kau bicarakan itu omong kosong? Chen Ping An konyol. Chen Ping An dewa sudah punah ribuan tahun lalu. Hanya leluhur keluarga Chu 300 tahun lalu yang berhasil mencapai puncak ilmu bela diri baru bisa melihat sekilas. Di luar gerbang jalan dewa, tidak ada lagi dewa di dunia ini. Siapa yang membiarkanmu bicara ngawur di sini? Kurasa sampah ini
Datang ke pesta ulang tahun kakek hanya untuk membuat onar. Kebetulan aku baru saja menyempurnakan kekuatan gelap. Sedang mencari orang untuk latihan Chen Ping An. Karena kau yang menantang duluan. Maka jangan salahkan aku untuk mengabulkan permintaanmu. Siapapun tidak boleh menyakiti kakak Ping An saya. Ling Lan segera hentikan. Ayah, saya yang akan menanggung kesalahan kakak Ping An. Dengan apa kamu menanggungnya? Kamu baru sembuh dari sakit parah. Kang, bagaimana bisa kamu melawan Jun Chen? Kamu membuat ayah dan ibu sangat marah. Ayah ibu, saya hanya ingin melindungi kakak Ping An. Ye Jun Chen setiap gerakannya memiliki kekuatan tersembunyi yang bisa menembus tubuh, menghancurkan otot dan tulang. Kakak Ping An tidak bisa bela diri. Jika saya menghentikan, bukankah kakak Ping An akan tewas? Pada saat ini Ling Lan demi saya masih memilih berdiri di pihak yang berlawanan dengan keluarga. Chen Ping An, bukankah kamu mengaku sebagai dewa? Mengapa masih seperti pengecut? Semua hal harus diselesaikan oleh Ling Lan. Chu Xingyo, saya rela melindungi kakak Ping An seumur hidup. Apa hubungannya denganmu? Ling Lan, ya saya seorang pria. Bagaimana bisa selalu bersembunyi di belakangmu? Saya bisa menyelesaikan masalah yang saya buat sendiri. Setidaknya kamu bertanggung jawab. Tapi tidak berdaya hanya menunjukkan keberanian bodoh. Bukan tindakan yang bijaksana. Kakak Ping An, kamu adalah pria yang saya pilih. Saya tidak mungkin membiarkan keluarga saya menghina kamu seperti ini. Biar saya yang menangani sisanya. Baik kalau begitu. Kamu yang bertarung, saya akan mendukungmu. Ling Lan, tubuhmu baru pulih, latihan bela diri juga bagus. Untuk meningkatkan kemampuan bela diri. Chen Ping An, kamu takut ya takut. Bersembunyi di belakang Ling Lan. Jadilah pengecutmu dengan baik. Masih berani bicara besar mendukung. Baiklah, hari ini saya ingin melihat. Kamu punya kemampuan apa untuk mendukung? Jun Chen kemajuan bela dirinya sangat cepat. Kekuatan tersembunyinya seperti kilat sangat kuat. Mungkin sudah setara dengan 5 besar di daftar naga dan harimau. Tapi kemampuan Ling Lan meski sudah kembali ke puncak, masih jauh dari level untuk melawan Jun Chen. Ling Lan, asal kamu setuju menikah dengan saya sekarang, saya bisa membantumu bertarung. Saya belum kalah. Ling Lan, semuanya salah kamu, si brengsek yang ngomong sembarangan. Kalau bukan karena kamu, apakah Ling Lan kita sampai menderita seperti ini? Yang mulia Dewa Kuno, selamatkan Kekaisaran Xuan Tian dari bencana. Berkat kebaikanmu yang besar, Pavilion Tianyi, Yanran bersedia mempersembahkan harta karun mitos kuno, ginseng berusia 10.000 tahun dari Gunung 5 Jari, dan kilin makhluk suci kuno sebagai tanda terima kasih. Jika ginseng petir api ini sudah sehebat ini, maka cincin Gunung 5 Jari pasti lebih kuat lagi. Ling Lan tidak akan kalah. Ye Ling Lan, aku tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu di sini. Kalau kamu tidak mau mengaku kalah, aku akan menghancurkanmu. Baiklah. Seperti apa kamu ingin membuat adikmu terluka? Kakek, jangan bermain-main lagi. Siapa bilang kita akan berhenti? Kamu sudah melukai Ling Lan. Maka hari ini aku pasti akan membuatmu membayarnya. Ling Lan sudah terluka parah seperti ini. Kamu masih berani bicara besar di sini. Apakah kamu ingin nyawa Ling Lan? Chen Ping An, kamu si brengsek. Kamu pikir kamu siapa, dewa apa? Ye Ling Lan, kamu benar-benar tidak bisa melihat orang. Memilih orang sampah sudah parah. Tapi ternyata juga tukang bicara besar. Dan tidak peduli dengan nyawa keluargamu, si bodoh. Dewa apa aku hamil? Anakku, kenapa kamu harus seperti ini? Menurutku Nona Ling Lan ini sudah gila karena cinta. Mendengarkan si sampah itu untuk mati. Aku muntah. Chen Ping An, kamu binatang. Nona Ye sudah mengorbankan segalanya untukmu. Kakek sudah mencoba mendamaikan tapi kamu malah untuk gengsi memaksa Nona Ye untuk terus bertarung. Apakah kamu benar-benar ingin dia mati, Chen Ping An? Kondisi Ling Lan tidak kamu ketahui. Masih mau bertarung, apa niatmu? Ling Lan, percayalah padaku. Ye Ling Lan, kamu menghalangi jalanku sebagai pewaris. Aku akan mengirimmu duluan. Lanjutkan bertarung. Ye Jun Chen, kamu cari mati. Ini tidak mungkin. Sudah kubilang dengan kemampuan bela dirinya. Sama sekali tidak bisa mengalahkanku. Apa yang terjadi, calon pewaris keluarga Ye yang terhormat? Bisa dikalahkan hanya dengan satu jurus ini, peringkat di papan Longhu. Para pendekar top 5 di dunia ini sangat langka. Tapi bahkan begitu mereka tidak bisa bertahan satu gerakan di bawahnya. Siapa sebenarnya anak ini? Kakak Ping An Kungfu MU. Sungguh sangat misterius. Tentu saja Ling Lan. Aku punya kemampuan untuk melindungimu seumur hidup. Ping An Kungfu MU begitu hebat. Mengapa kamu selalu menyembunyikannya? Kami salah paham padamu. Apakah aku benar-benar salah menilai?
Kakek Ye, Anda telah menjelajahi dunia persilatan selama puluhan tahun. Sebagai tokoh besar dunia persilatan, jika dia benar-benar memiliki kungfu yang sangat dalam, bukankah Anda bisa melihatnya? Apa maksud Xing You? Kami melihat dengan mata kepala sendiri. Ping An mengalahkan Jun Chen. Ya, Bahkan pendekar kungfu terkuat sekalipun pasti akan meninggalkan jejak saat bertarung, tapi tadi Ye Shao, saat bertarung dengan anak ini, tidak ada jejak pertarungan sama sekali di tubuhnya. Apa artinya ini? Artinya anak ini sama sekali tidak menyentuh Ye Shao tadi. Apa sepengetahuanku? Beberapa hari yang lalu Ye Shao baru saja bertarung dengan pendekar top 10 di papan naga harimau. Mungkin dia terluka ditambah dengan provokasi terus-menerus dari Chen Ping An ini, yang memicu luka dalamnya, sehingga dia muntah darah. Yang terpenting adalah, beberapa jam yang lalu anak ini bahkan tidak bisa mengalahkan bawahanku. Kita semua melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mungkinkah dalam waktu kurang dari 1 hari, dia sudah menguasai kungfu legendaris? Jun Chen, tubuhnya benar-benar tidak ada jejak sama sekali. Benarkah? pagi tadi Chen Ping An benar-benar bukan lawan dari bawahannya Chu Xiao. Keluarga kungfu paling tidak suka menang dengan cara tidak sportif. Anak ini memanfaatkan luka Ye Shao untuk menang. Sungguh tidak terpuji. Chu Xiao, apakah keluarga Chu tidak pernah berlatih kungfu, hanya berlatih akting? Mulutmu penuh dengan hayalan yang mengambang dan mengintip langit. Kamu tidak tahu betapa konyolnya kamu di mataku. Chen Ping An, kamu berani menghina keluargaku Chu. Apakah kamu berhayal? Hari ini aku akan mencobanya. Chen Ping An, siap-siap. Hanya gaya-gayaan. Aku sudah belajar bela diri sejak usia 3 tahun. Usia 18 tahun, sudah menguasai energi gelap sekarang. Energi dalam bisa dikeluarkan, sudah jadi master. Berani sekali kamu meremehkanku. Energi dalam bisa dikeluarkan sampai 3 kaki. Tidak menyangka Chu Xiao di usia muda sudah mencapai level master. Level master bisa mengeluarkan energi dalam. Seperti peluru bisa menghancurkan emas dan memotong batu giok. Di seluruh dunia persilatan, orang yang mencapai level master hanya puluhan orang juara pertama di papan peringkat Longhu. Pasti Chu Xiao. Di depan Master, Ye Jun Chen pun tidak bisa menandingi. Chen Ping An tidak tahu diri berani menantang Chu Xiao. Ini seperti menendang besi. Bagaimana Chen Ping An? Kalau sekarang kamu berlutut dan minta maaf padaku, dan merangkak keluar dari sini, mungkin aku bisa mengampuni nyawamu. Kebetulan, aku juga akan memberimu kesempatan terakhir berlutut. Kak Ping An dengan kekuatan Chu Xingyo, dia juara pertama di papan peringkat Longhu. Janganlah kita bertengkar dengannya. Cepat minta maaf pada Chu Xiao. Chu Xiao adalah master. Kalau sudah bertindak, energi dalam yang dikeluarkan akan menghancurkan organ dalammu, membuatmu mati tanpa tahu bagaimana. Seperti kamu yang tidak tahu diri suka cari masalah, Ling Lan benar-benar akan mengikutimu. Maka kita akan menyakiti Ling Lan. Kelemahan dan toleransi tidak akan mendapatkan rasa hormat orang lain, dan akan dimanfaatkan oleh orang yang berniat jahat. Dan aku justru memiliki kekuatan yang cukup. Master biasa, apa yang bisa dilakukannya padaku? Hahaha. Master biasa Chen Ping An. Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Aku tidak perlu mendekatimu. Dari jarak 3 sang bisa membunuhmu, kekuatannya tak terbayangkan. Bagaimana kamu bisa melawanku? 3 Zhang kalau aku ingin membunuhmu. Bahkan dari jarak 1000 li aku bisa mengambil nyawamu. Kebetulan baru saja meminum obat spiritual Lei Huo. Belum mencoba kekuatan mengendalikan petir. Obat spiritual Lei Huo ini adalah obat spiritual kelas atas. Setelah meminumnya, tubuhmu akan berubah menjadi tubuh suci petir dan api. Akan menguasai api dan petir dari langit dan bumi ini. Sungguh konyol Chen Ping An. Kamu tahu apa yang kamu katakan? Sungguh tidak tahu malu. Bahkan tingkat master pun berani menantang. Apakah kamu benar-benar berpikir dengan sedikit trik kamu sudah tak terkalahkan? Membunuh dari jarak 1000 li. Berani sekali dia mengatakan itu. Para petarung di dunia ini, apalagi jurus-jurus dari berbagai aliran, aku belum pernah melihat siapapun yang bisa menggunakan kemampuan membunuh dari jarak 1000 li. Chen Ping An, omonganmu hari ini semakin menjadi-jadi. Kebetulan hari ini, aku akan memberimu kesempatan untuk mencoba. Kita tidak perlu berbicara tentang 10 li. Jarak 10 sang ini, aku akan berdiri di sini biar kamu menyerang. Tapi jika kamu tidak bisa mengenai aku, segera berlutut dan sujud kepadaku. Dan biarkan aku menghancurkan keempat anggota tubuhmu. Bagaimana? Kalau kamu sendiri yang ingin mati, maka aku hanya bisa mengabulkan keinginanmu. Kakak Ping An, bahkan seorang master pun hanya bisa melukai dari jarak 3 ci. Jarak 10 zhang ini tidak ada yang bisa melakukannya. Dia jelas-jelas melihatmu tidak bisa ilmu bela diri dia. Sungguh menjebakmu, jangan sampai kamu terpancing. Setujui saja. Ling Lan, tenang saja karena aku sudah menyetujuinya. Berarti aku punya keyakinan. Orang bodoh tidak takut. Bahkan petarung terkuat di dunia ini hanya bisa melukai dari jarak 5 ci. Aku menyarankanmu untuk menyerah saja dari taruhan ini. Tidak perlu banyak bicara, selanjutnya aku akan memperlihatkan kepada kalian apa itu kekuatan dewa yang sebenarnya. Chen Ping An, jadi yang kamu maksud membunuh dari jarak 10 sang.
Ternyata, hanya menutup mata dan bermimpi di siang bolong. Kamu benar-benar membuatku tertawa. Kupikir kamu punya jurus rahasia, ternyata hanya omong kosong. Masih berani membual, bisa mengalahkan petarung kuat. Ah, Nona Ye benar-benar buta menyukai seorang anak yang hanya bisa bicara kosong. Aku muntah. Keluarkan anak ini dari sini. Harga dari Kilyarga hampir hancur karena dia. Kakek, jangan. Ye Linglan, sampai saat ini kamu masih melindunginya. Lihatlah anak ini seperti apa rupanya. Masih bilang bisa melukai dari jarak 10 sang. Aku berdiri di sini, dia pengecut. Berani melukaiku tidak? Siapa bilang tidak berani? Langit kenapa tiba-tiba berubah warna? Apa dia benar-benar punya kekuatan untuk mempengaruhi fenomena langit? Apa itu mempengaruhi langit dan bumi? Menurutku cuma tipu-tipu. Hari ini hari titik balik hari kiwaka memang tidak menentu. Ada hubungan apa dengan dia? Kaisar Langit, dengarkan perintahku, petir datang. Tidak mungkin, bagaimana kau melakukannya? Memanggil angin dan hujan menjatuhkan petir dengan jentikan jari. Apakah ini bisa dilakukan manusia? Dia benar-benar bisa membunuh dari jarak 1000 li. Ini bukan bela diri, ini sihir. Kak Ping An, aku tidak salah lihat kan? Bagaimana bisa melakukannya? Tentu saja, aku janji padamu, itu semua menunjukkan. Aku sangat yakin. Kak Ping An, kau luar biasa. Ping An, maafkan ucapan kasar tadi. Ini ilmu bela diri apa? Kau dari jarak 10 sang, bisa memanggil petir untuk membunuh. Di dunia persilatan sebelumnya belum pernah dengar ada ilmu bela diri yang mengerikan seperti ini. Serangan ini begitu dahsyat. Akan menggemparkan dunia. Bahkan dalam legenda, beberapa ilmu bela diri terkuat di hadapan ilmu petir Ping An juga jauh kalah. Ini sebenarnya ilmu bela diri apa? Karena ini bukan ilmu bela diri melainkan. Siapa yang berani melukai anakku, cari mati. Ayah, kau datang selamatkan anakmu. Ayah dari kepala keluarga Chu Seongyun ini adalah salah satu petarung terkuat di Dacia, katanya kekuatannya telah mencapai tingkat Grandmaster, tak ada yang bisa menandinginya di seluruh Jiangnan. Sepertinya dia datang untuk membalas dendam Chu. Kepala keluarga Chu datang dari jauh, maaf tidak menyambut. Anak kepala keluarga Ye terluka di pesta ulang tahun keluarga Ye. Oleh anak muda ini. Kau sebagai kepala keluarga tidak peduli. Apakah sengaja melindungi? Salah paham. Chen Ping An membawa kitab rahasia yang luar biasa. Dengan satu tangan memanggil petir langit. Kekuatan yang sangat misterius. Baru saja mengalahkan Chu Shao. Keduanya bertarung dengan adil. Saya tidak bisa ikut campur. Apa itu sihir penggerak petir? Menurutku ini cuma anak kecil. Menggunakan cara licik untuk menipu kalian. Yang membuat anakku tersengat listrik dan muntah darah. Menurutku kau hanya ingin melindunginya. Tidak mungkin kami melihatnya langsung. Maaf Tuan Ya Kekek ya. Sirkuit listrik tiba-tiba rusak, banyak kebocoran. Itu yang menyebabkan Chu Shao tersengat listrik dan terluka. Segala kerugian pesta ini akan ditanggung sepenuhnya oleh hotel. Sudah kuduga. Kau mana mungkin punya kemampuan sehebat itu. Berani melukai diriku. Berani menggunakan trik licik, kau cari mati. Ternyata itu karena kebocoran listrik Tuan Chu. Masalah kebocoran ini juga kecelakaan mendadak di hotel. Ini mungkin tidak bisa disalahkan pada Ping An. Kenapa tidak bocor sebelumnya atau nanti? Tepat saat anakku bertarung baru bocor. Ini pasti trik licik, tidak mungkin yang lain. Ping An, jujur saja, apakah ini ulahmu? Melihat sehelai daun tapi tidak melihat gunung. Aku bisa menghancurkan Chu Xingyo yang kecil ini, tidak perlu trik licik. Justru kau Chu Seongyun sebagai pendekar terkuat di Jiangnan. Anak kecil masih berani bicara sembarangan. Akan kuhancurkan kau, hentikan Tuan Ye. Apa maksudmu? Tuan Chu ini adalah wilayah keluarga Ye. Mengambil tindakan terhadap tamu keluarga Ye tanpa izin. Mungkin tidak pantas dia melukai anakku parah. Masalah ini tidak bisa diabaikan. Ye Changlan, aku peringatkan kau. Sarah Ann Chen Pingen. Atau jangan salahkan aku, Chu Seongyun akan bertindak kejam dan menghancurkan seluruh keluarga Ye. Ini keluarga Chu benar. Chen Ping An tidak ada hubungannya dengan keluarga Ye. Mengapa keluarga Ye harus menanggung kesalahannya? Kakek, serahkan dia. Aku tidak setuju. Kepala keluarga Chu adalah Chu Xingyo. Dia yang memulai provokasi dan dia menyuruh kakak Ping An dari jarak 10 jang untuk melukainya dan kakak Ping An berhasil melakukannya. Ini pertarungan yang adil. Katakan mengapa kau harus menyalahkan kakak Ping An. Linglan, Linglan pada saat ini masih berani berdiri. Untukku menghadapi Chu Seongyun, sang juara pertama Jiangnan. Bagus, keluarga Ye sangat bagus. Beri keluarga Ye waktu 1 hari. Pertimbangkan baik-baik, jika waktunya habis dan Chen Ping An tidak diserahkan, keluarga Ye akan hancur. Xingyo, kita pergi, ayah akan membawamu berobat. Paman Chu. Linglan, kamu terlalu gegabah. Buruk tuan rumah keluarga Ye dikepung oleh keluarga Chu.
Seluruh keluarga Ye tua muda perempuan dan anak-anak dihadapkan dengan senjata. Nyawa dalam bahaya. Orang Chu Ongyon berkata, dalam satu hari jika Chen Ping tidak diserang, seluruh keluarga Ye akan mati. Sungguh keterlaluan. Keluarga kami juga. Keluarga bela diri terkemuka HMPH. Terancam dengan pisau di leher. Apakah keluarga Ye tidak punya orang? Kak Ping An, kamu harus pergi. Chu Xiong-yun sangat kuat. Katanya sudah menjadi Grandmaster. Kakekku juga bukan lawannya. Aku takut tidak bisa melindungimu. Aku. Tidak bisa pergi Ye Linglan, kamu benar-benar pandai berhitung. Keluarga Ye dalam kebuntuan karena dia. Dia pergi begitu saja, apa pantas? Kak Ping An, dia tidak bisa bela diri, dia tinggal. Hanya akan menambah orang yang terluka. Keluarga Chu sangat kuat. Tuan Rumah Chu tak terkalah and Dijangnan. Mereka memintanya secara langsung. Dia pergi, apakah seluruh keluarga Ye harus mati untuknya? Diam kakek. Kakek. Keluarga Chu dan keluarga Ye sudah lama bermusuhan. Keluarga Chu hanya ingin menggunakan hal ini sebagai alasan. Meskipun Chen Ping An ini menyeret keluarga Ye, tapi tulang punggung keluarga Ye tidak akan menekuk sebagai seorang petarung. Harus memiliki keberanian. Jika takut-takut, apa gunanya bela diri? Benar? Lebih baik kita bertarung dengan keluarga Chu. Aku. Dewa kuno gerbang Asura menyerang besar-besaran. Kekaisaran dalam bahaya, mohon bantu kami. Apa yang terjadi? Dunia kecil ini berperang lagi. Aku harus melihatnya. Terima kasih kakek telah menyelamatkan hidupku Ping An. Kakak aku Lingan bersedia menjadi yang pertama. Bertaruh nyawa kalian pulang ke keluarga Ye dulu. Aku akan menyusul. Kurasa kamu takut ya. Keluarga Ye karena kamu. Jadi terlibat dengan keluarga Chu yang besar ini. Sekarang keluarga Ye hampir punah. Kamu malah hanya memikirkan kabur, kamu benar-benar pengkhianat. Pengkhianat. Ping An, kakak aku ingin menyelamatkanmu. Di kartu ini ada 200.000, cepat pergi. Beli tiket pesawat dan cepat pergi. Linglan, jangan khawatir, aku akan segera kembali sangat cepat. Tidak bisa pergi menghindar dari masalah. Hanya bisa membual dan berlagak pahlawan. Tapi tidak punya kemampuan sama sekali. Linglan, inikah pilihanmu? Orang yang baik. Ayah, jangan bicara lagi. Ping An, kakak hanya orang biasa. Keluarga Chu sangat kuat, ahli bela diri. Senjata dan amunisi mungkin tidak sedikit, aku harus mencari kartu as. Kalian semut kecil. Berani membunuh kami bangsa iblis penghisap darah. Hari ini aku akan membasmi istanamu. Untuk membalas dendam bangsa iblisku. Jangan harap. Di bawah formasi kematianku, tidak ada yang selamat. Apalagi kamu sudah di ujung tanduk, matilah. Api neraka formasi kematian. Ini sihir kuno terlarang, bagaimana kalian bisa menggunakannya? Kalau sudah tahu, mengapa tidak menyerah saja? Tidak mungkin, aku tidak akan membiarkanmu menyakiti rakyat kami. Bandel. Api nerakaku telah membakar ribuan orang. Bahkan dewa datang pun tidak berguna. Hari ini, aku akan membuatmu merasakan sakitnya dibakar api neraka. Apakah aku benar-benar akan mati di sini? Astaga, langsung diperlihatkan. Adegan mengerikan ini, Xiao Yanran, kamu tidak boleh mati. Siapa? Dewa kuno, mohon selamatkan kekaisaran Xuantian kami. Baiklah, baiklah. Omong kosong. Api nerakaku dan formasi kematian. Bahkan Dewa Kulun datang pun takkan bisa membantu. Kamu itu siapa sih? Apapun apinya aku bisa padamkan dengan sekali ludah. Wahai Dewa Kuno, sungguh perkasa. Lucu, benar-benar lucu. Formasiku ini berasal dari zaman kuno. Yang diwariskan turun-temurun, kekuatan larangannya sangat dahsyat. Api neraka ini adalah api suci nomor 1 di 9 wilayah. Bahkan dewa sekalipun, jika menyentuhnya, akan langsung musnah. Kamu bilang sekali ludah bisa memadamkannya. Yang mulia, lebih baik cepat-cepat lari. API neraka ini hampir tidak mungkin. Meski Dewa Kunlun sakti mandraguna, tapi bilang bisa memadamkan api dengan ludah. Sungguh aneh yang mulia, api neraka ini tidak mungkin bisa dipadamkan dengan ludah bahkan oleh Dewa Kunlun sekalipun. Jika yang mulia percaya, begitu saja kehilangan satu-satunya kesempatan, maka masa depan kerajaan kita akan terancam. Mohon yang mulia pertimbangkan kembali. Diam. Dewa Kunlun tidak akan membiarkan kalian menghina jika bukan karena Dewa Kunlun. Kerajaan Xuantian kita sudah lama menjadi debu. Mohon Dewa Kunlun menurunkan hujan berkah. Selamatkan kerajaan Xuantian. Mohon Dewa Kunlun menurunkan hujan berkah. Selamatkan kerajaan Xuantian. Kalian pikir, dengan sengaja mengulur waktu, aku akan membiarkan kalian lolos. Api neraka, bangkitlah, bakar mereka. Ludah yang mengalir deras, hujan berkah turun dari langit. Wahai Dewa Kunlun, sungguh sakti mandraguna. Seperti Pensipta, alam semesta. Ini api neraka, api suci zaman kuno, tapi dengan sekali ludah. Beliau sedang menyelesaikan krisis ini, sangga luar biasa. Bukan hanya api neraka formasi Jiu Si Wusheng yang dijuluki 7 sial. Juga hancur dalam sekejap, 10 dewa luohan pun takkan sanggup mengalahkannya.
Galaksi ini juga memiliki kekuatan menghidupkan kembali luka-luka di tubuh kita. Sudah sembuh semuanya. Terima kasih Dewa Kunun atas pertolonganmu. Wahai Dewa Kunun sungguh perkasa. Api nerakaku formasiku semuanya hilang. Tidak mungkin kalian. Hei si kecil, sekarang giliranmu. Wahai Dewa Kunlun, aku salah. Anggap saja aku sedang kentut. Lepaskan aku. Orang ini jahat sekali, jangan sampai dia dibebaskan. Benar juga, apakah kita akan menggorengnya hidup-hidup? Atau menggorengnya dengan minyak? Tidak, aku punya kitab ilmu dewa. Dan harta karun yang kusimpan selama ribuan tahun. Wahai Dewa, jangan membunuhku, aku akan menyerahkan semuanya. Coba tunjukkan. Kamu bercanda ya, buku jelek kacang jelek. Tidak berani, ini adalah kitab rahasia. Ini adalah kitab rahasia dari gerbang Siuluo kitab hukum. Di dalamnya tercatat ribuan teknik rahasia. Kacang-kacang itu adalah intisari dari para dewa dan jenderal langit. Kamu hanya perlu menaburkannya. Maka kamu akan mendapatkan senjata dewa yang tak terhitung. Baiklah, kamu bisa pergi. Hei pergi sana. Dengan 2 benda pusaka ini, mengalahkan keluarga Chu itu mudah saja. Linglan, aku datang. Serang. Keluarga Chu, kalian tidak tahu malu. Mengaku sebagai keluarga bela diri kelas atas di Jiangnan. Kurasa kekuatanmu bahkan tidak sebanding dengan keluarga kelas bawah. Berhenti melawan sia-sia, serahkan Chen Ping'an. Tidak mungkin. Benda tidak tahu maut cari mati. Kakek-kakek, Chu Xingyo, kamu licik dan tidak tahu malu. dulu aku berusaha keras untuk menyenangkanmu. Tapi kamu mengabaikannya, malah membela anak itu. Sekarang keluarga Chu menyerang. Ketika seluruh keluarga Ye menjadi tawanan. Kamu Ye Linglan juga harus berlutut di hadapanku dan merayu untuk menyenangkanku. Jangan harap keluarga Ye salah menilai. Tidak menyangka kamu ternyata binatang berjubah. Binatang berjubah. Kakek, Kami beri kesempatan terakhir. Sarah Ann Chen Ping'an. Keluarga Chu bisa memaafkan. Keluarga Ye memiliki harga diri tidak terancam. Selama aku masih ada, tidak ada yang bisa menyakiti mereka sedikit pun. Bandel kalau begitu. Aku akan menghancurkanmu. jangan. Hei Kak, Orang tua berani menyentuh mereka. Aku akan mengambil nyawa anjing keluarga Chu. Kakak Ping'an, cepat pergi. Ye Changlan, kamu sudah tua dan pikun. Bagaimana bisa berhayal melihat Chen Ping'an menembus tembok? Chen Ping'an selura Kilyarga, ya sudah daikping oli Kilyarga Chu. Beradahu aku bagaimana kamu masuk? Bobos, dia sepertinya keluar dari tembok. Apa katamu bisa masuk kemana saja? Masuk keluar sesuka hati, ini pasti sihir. Sihir apa cuma tipuan mata biasa? Chen Ping'an, jangan pikir dengan trik kecil. Kamu bisa menakuti kami. Keluarga Chu sudah lihat segalanya. Wah, banyak juga orang dari keluarga Chu. Kenapa Chen Ping'an sekarang kamu takut? Kenapa tidak menyerah saja? Aku akan memberitahumu. Ini adalah petarung elit keluarga Chu. Termasuk di luar ada lebih dari 1000 orang. Setiap orang adalah petarung di atas tingkat gelap. Membunuhmu seperti membunuh anjing. Bagus. Hari ini keluarga Chu akan menghancurkan keluarga Ye. Memerintah dunia perselatan yang pada akan makmur. Yang melawan akan mati. Banyak orang hebat ya. Tapi cuma prajurit kecil semut saja. Kakak Ping'an, jangan provokasi mereka. Hahaha, baiklah baiklah. Chen Ping'an, kamu sudah diambang kematian. Masih berani bicara besar petarung ini. Satu saja sudah cukup untuk menghancurkanmu. Sekarang masih berani bilang. Ini cuma prajurit kecil. Ye Linglan, hari ini aku beritahu kamu. Banyak orang memang hebat. Kilyarga Chu sudah bersembunyi selama 100 tahun. Mengumpulkan bakat petarung hebat ini. Kakap untuk menggilingkan si Tengah, dunia perselatan dan Kilyarga Ya. Adalah batu loncatan. Untuk keluarga Chu mencapai posisi penguasa. Bicara apa lagi, bunuh semuanya. Tunggu. Chen Ping'an, sekarang kamu takut. Mau berlutut minta ampun. Bandingkan jumlah orang, aku tidak takut. Chen Ping'an, kamu bawa segenggam kacang. Untuk apa-apa kamu lapar? Ini benda ini sangat hebat. Bisa berubah menjadi ribuan prajurit dewa menghancurkan keluarga Chu. Hanya dalam hitungan menit. Tidak masuk akal. Chen Ping'an, kamu main-main dengan aku. Segenggam kacang bisa jadi prajurit dewa. Kamu main sandiwara dengan aku, kamu pikir. Aku keluarga Chu punya 1000 pendekar di sini. Main-main sama kamu apa kakek? APA ini, orang yang Kilyarga, ya kita berusaha keras lindungi sesi orang yang luku. Berjuang sampai mati untuk dia melawan keluarga Chu.
Apa kalian tidak bodoh? Kakak Ping An, bukannya aku suruh kamu naik pesawat pergi. Kenapa kamu balik lagi? Orang biasa bisa mengumpulkan keberanian. Datang ke tempat ini tidak takut mati. Cukup mirip dengan gaya keluarga Ye Ping An. Kamu bagus tapi seharusnya tidak datang. Kamu punya niat ini, Linglan, tidak salah pilih orang. Kekalahan sudah pasti. Tidak perlu kamu ikut mati. Aku sengaja datang untuk menyelamatkan kalian. Trik mata dan kecerdikan kecil ini. Mau melawan Grandmaster. Sulit sekali, Ping An. Lebih baik kamu pergi sekarang, selamatkan satu orang. Tenang saja, semua aku bawa banyak orang. Keluarga Chu ini. Seorang pun tidak akan lolos. Udah mau mati masih berani ngomong besar. Serang, hancurkan dia. Chen Ping An, beberapa pendekar ini. Semuanya adalah top 10 di daftar naga harimau. Hari ini meskipun kamu punya kemampuan luar biasa, aku kasih tahu, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Ngomong apa lagi serang bersama. Masih kurang buat aku. Keluarga Ye tidak ada yang selamat. Serang. Hormat pada dewa kuno, apa ini keadaannya? Orang-orang ini dari mana datangnya menabur kacang jadi tentara? Ini sih teknik rahasia dewa, apa ini dewa apaan? Cuma trik rakyat kelas rendah. Trik mata saja menurutku. Ini cuma trik jalanan Chen Ping An. Ngaco pendekar-pendekarku ini. Semuanya ahli bayangan kertasmu itu. Bisa menipu mereka. Kalau kamu tidak percaya, coba saja tahu sendiri. Setelah aku hancurkan boneka kertas ini, kamu akan jadi persembahan. Serang. Di bawah keluarga Chu, pendekar bela diri 1000. Bisa dibilang setengah dunia persilatan. Kekuatan ini, jika digabungkan, bukan cuma keluarga Ye, bahkan jika dikumpulkan, seluruh kekuatan keluarga bela diri di Jiangnan, bukanlah tandingannya, bahkan dengan mudah dikalahkan oleh Ping An. Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dari kami, Ping An? Dia tidak biasa. Aku juga tidak tahu. Tidak mungkin para petarungku ini dipilih dengan sangat teliti. Ternyata dikalahkan oleh orang yang kau ubah dari kacang. Tidak mungkin. Para petarungku ini adalah pasukan surgawi. Jangankan para petarung ini, bahkan untuk menghadapi kalian, itu adalah hal yang mudah. Saya pa sebenarnya kamu. Aku adalah dewa. Tidak mungkin. Dewa hanya ada dalam legenda keluarga. Tidak ada yang pernah benar-benar melihat dewa. Aduh, kamu tidak melihatnya bukan berarti tidak ada. Tanganku bisa mengambil bintang, membalikan awan, dan menurunkan hujan dengan kekuatanmu yang lemah. Sulit untuk membayangkannya. Kamu tahu apa yang kamu katakan orang yang bisa mempelajari bela diri? Sudah berada di atas manusia, bahkan jika bela diri dipelajari hingga puncak sebagai ahli bela diri yang tidak bisa rusak dan bisa menghancurkan kekosongan. Tidak bisa mencapai tingkat yang kamu sebutkan. Ini pasti ilmu hitam, kamu hanya berpura-pura menjadi dewa. Hom Chen Ping An. Jangan kira kamu bisa melakukan trik sulap dan menyerang petarung keluargaku secara diam-diam. Lalu berpura-pura menjadi dewa di sini, kamu hanya belajar ilmu hitam dan mulai sombong. Kalau begitu coba lagi. Sepertinya kamu benar-benar lupa diri. Lupa bahwa aku adalah ahli bela diri besar. Aku akan bertindak sendiri biar kamu tahu. Di hadapan kekuatan sejati semua ilmu sesat tidak ada artinya. Baiklah orang tua. Kebetulan aku juga sudah lama ingin memukulmu. Hati-hati. Kakak Ping An, jangan sampai kamu meremehkan musuh. Kepala keluarga Chu adalah ahli bela diri besar puncak kekuatan. Melindungi tubuh dengan energi kebal terhadap senjata sedikit saja ceroboh akan membahayakan nyawa. Hahaha, sudah terlambat. Aku akan mengambil nyawamu sekarang. Apa itu energi pelindung tubuh? Tenaga pelindung guru besar kebal terhadap senjata. Bahkan di bawah guru besar, sentuhannya bisa membunuh. Kamu kalau sekarang berlucut dan memohon empah. Aku masih bisa mempertimbangkan untuk meninggalkanmu mayat utuh. Setelah sekian lama hanya ini, lebih baik datang saja dengan teknik perlindungan emas. Chen Ping An, kamu sudah diambang kematian masih saja keras kepala. Tunggu sampai ayahku menggunakan tenaga pelindung. Menghancurkanmu menjadi bubur. Aku harap kamu masih bisa tertawa. Karena tenaga pelindung guru besar ini, kamu juga tidak menghargainya. Maukah kamu bertaruh denganku? Taruhan apa? Tanda tangan perjanjian hidup mati, tidak peduli kalau kamu menang. Aku akan mundur, tidak akan menyerang lagi. Kalau kamu tidak bisa menahan pukulanku, seluruh keluarga Ye akan mati karena kamu. Kakak Ping An, kamu pasti tidak boleh setuju. Chu Xiong Yun di antara guru besar Dasia bisa dibilang masuk 3 besar. Kekuatannya tidak bisa diremehkan, bahkan kakekku tidak bisa menandinginya. Ping An, Chu Xiong Yun sudah lama mencapai puncak guru besar, kekuatannya luar biasa. Di bawah tenaga pelindungnya, tidak ada yang selamat. Jangan sampai kamu terjebak tipuannya. Aku setuju. Sial, itu adalah guru besar.
Satu telapak tangan bisa memecahkan berlian. Ping An menerima taruhan dengan gegabah. Mungkin terlalu meremehkan musuh. Keluarga Ye kali ini tidak bisa menghindar. Ai, kalian tenang. Aku lihat dia hanya prajurit lemah dengan kekuatan 5. Berani sekali, bersiaplah untuk mati. Pisauku ini direndam dalam 49 racun mematikan di dunia, sentuhannya pasti mati. Dengan tenaga pelindung. Chen Ping An, kamu pasti mati. Sial, dia menggunakan pisau untuk menyergap. Jangan. Jangan, Kakak Ping An. Ping An berusaha mengulur waktu untuk kita. Kitalah yang membahayakan Ping An. Aku bilang anak ini baik hati. Meskipun tidak memiliki kekuatan yang kuat, tapi dia adalah pria yang bertanggung jawab. Kita yang salah terhadap anak ini. Chu Seongyun, keluarga Chu kamu. Hina licik, penuh tipu daya. Sia-sia saja jadi pemimpin Jiangnan. Asal bisa mencapai hasil yang diinginkan, licik pun tak masalah. Selanjutnya giliran keluarga Ye. Ye Linglan, kenapa tidak kamu suruh kakak Ping An yang baik itu melindungimu? Kamu memang cantik juga. Kedepannya kamu fokus melayaniku saja. Jadi selirku bagaimana? Mimpi kamu mati pun aku takkan menyerah pada binatang sepertimu. Ye Linglan, jangan kau tak tahu diri. Kamu pikir kamu siapa? Putri keluarga Ye yang berharga. Kamu pikir aku mengagumimu? Chu Xingzhou, lepaskan putriku. Orang tua kamu buta apa? Ayah, Jangan buru-buru. Segera aku akan mengantar keluarga Ye. Semua ke neraka nanti. Kalian akan berkumpul rapi. Semua bersama-sama. kamu benar-benar tak tahu malu. Saat itu Chen Ping An mempertaruhkan nyawanya. Kalau dia kalah, keluarga Ye akan dibantai. Ini janjinya sendiri. Bagaimana kalian mau ingkar janji? Siapa bilang? Kakak Ping An kamu ini. Bagaimana mungkin kepalamu kan sudah dipenggal? Bagaimana kamu bisa bicara? Siapa bilang aku mati? Selanjutnya giliranku. Ini tidak mungkin. Manusia biasa tidak mungkin melakukan ini, orang yang kepalanya terputus. Bagaimana bisa hidup kembali? Kakak Ping An kamu masih hidup sungguh bagus. Jangan-jangan Chen Ping An. Dia benar-benar dewa. Benar, awalnya aku ingin hidup sebagai manusia biasa. Tapi kalian tidak tahu diri. Tidak ada cara lain, aku tidak bisa berpura-pura lagi, aku buka kartu. Aku adalah Dewa Chu Xingzhou. Karena aku masih hidup, bisakah aku meminta kalian sekarang juga mati? Tidak Chen Ping An. Maafkan aku tidak tahu. Anda yang besar hati, mohon maafkan kami. Kasihani kami Chen Senior. Ingin aku memaafkan kalian, tapi kalian pernah membiarkan keluarga Ye dan saya. Kalau kalian tidak ingin mati, tidak masalah. Kalau kalian bersikeras ingin kami mati, maka kami pun tidak akan menahan diri lagi. Kilyarga Chu saya tidak dekat mari ada teknik bela dari Yang melindungi. Belum tentu tidak bisa bertarung, benar Chen Ping An. Teknik bela dari Kilyarga Chu saya Long Hukong adalah teknik legendaris di dunia. Semua orang takut. Ayah dan saya bersama-sama mengeluarkannya, bisa mengalahkan dewa. Memecahkan batas ruang hampa. Meskipun kamu adalah dewa, apakah dewa bisa menganggap remeh segalanya? Benar, dewa memang lebih kuat dari petarung. Kalau begitu percaya diri, coba teknik kami. Xing Yo, ayo serang bersama. Anak muda jangan terlalu sombong di luar sana. Hari ini biar kamu merasakan teknik legendaris keluarga Chu saya. Kekuatan yang sangat kuat Kakak Ping An, hati-hati. Tidak apa-apa teknik mereka yang payah ini. Tidak bisa mengalahkan saya. Berani bicara besar, mati saja. Sekarang giliran saya membalas. Saya tidak rela. Linglan, kalian aman. Kakak Ping An, ternyata kamu benar-benar dewa. Kamu tidak membohongi kami. Anak bodoh, kapan saya pernah membohongi kamu? Ping An, sebelumnya kami bicara terlalu keras. Salah paham padamu. Keluarga Ye kami minta maaf padamu. Anak muda kamu menghina saudara iparmu. Cepat berlutut dan minta maaf padanya. Saudara ipar saya salah, mulut saya kotor. Mulai sekarang kamu adalah kakek saya, kamu adalah langit keluarga Ye kami. Dewa keluarga Ye. Ping An, saya buta. Kamu minalamakan Kilyarga, ya saya terima hormat ini. Ah, jangan. Paman mana ada mertua memberi hormat pada menantu? Kakak Ping An, kamu bicara apa? Kami belum menikah. Anak bodoh, saya akan mengurus pernikahan kalian berdua segera menikah. Ayah ibu kalian setuju kami bersama. Tentu saja dengan Ping An merawatmu. Ayah dan ibu saya akan tenang seumur hidup. Terima kasih dukungan paman dan bibi. Kakak Ping An, akhirnya kita bisa bersama. Aku mau kasih kamu banyak anak. Ye Linglan, aku cinta kamu.